warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum ya, sesuai dengan request kalian. Nah, namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini ya, supaya terus bisa membantu kalian dalam memahami materi pelajaran di sekolah, terutama matematika, fisika, dan kimia, dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, sahabat excellent. Nah, ini materi kita pada video kali ini itu adalah tentang bilangan kuantum. Ya, bilangan kuantum itu, jadi bilangan kuantum suatu elektron dalam atom itu menggambarkan tentang kedudukan atom ya, yakni meliputi kedudukan elektron di dalam kulitnya, kedudukan elektron di dalam subkulitnya, kedudukan elektron di dalam orbital, dan arah putaran elektron tersebut di dalam orbitalnya. Nah, itu adalah pengertian dari bilangan kuantum ya. Atau bisa juga kita katakan bahwa bilangan kuantum ini itu adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron di dalam atom yang diwakili oleh suatu nilai, yaitu nilai dari bilangan kuantum itu ya. Oke, nah setiap elektron dalam sebuah atom katanya memiliki satu set 4 bilangan kuantum. Nah, apa saja 4 bilangan kuantum itu? Yang pertama ada namanya bilangan kuantum utama. Ya, bilangan kuantum utama ini disimbolkan dengan n kecil. Nah, bilangan kuantum utama ini menunjukkan kulit atomnya. Ya, bilangan kuantum utama ini dia menunjukkan kulit atomnya, atau menyatakan nomor kulitnya atau tempat elektron berada gitu ya, atau bilangan ini juga menyatakan orbital jarak atau jari-jari atomnya. Nah, dinyatakan dengan simbol n dan harganya. Nah, untuk nilai n-nya itu ya, untuk nilai n itu mulai dari n sama dengan 1 sampai n sama dengan tak terhingga atau tak terdefinisi ya, di mana n ini itu adalah bilangan bulat positif. Nah, ini dia adalah bilangan bulat positif. Nah, ini adalah hubungan ya antara kulit atom dan bilangan kuantum utamanya. Jadi untuk kulit ke K ya, dia memiliki bilangan kuantum utama atau nilai n-nya adalah 1, kulit yang ke L itu adalah 2, dan kulit ke M itu adalah 3, kulit ke N itu 4, dan begitu seterusnya. Oke, nah itu untuk bilangan kuantum utama, menunjukkan kulit atomnya. Yang kedua, bilangan kuantum yang kedua itu adalah bilangan kuantum azimut. Ya, bilangan kuantum azimut. Nah, untuk bilangan kuantum azimut kita simbolkan dengan L kecil ya, disimbolkan dengan L kecil, itu dia menunjukkan subkulitnya. Ya, menunjukkan subkulitnya. Atau bisa juga kita katakan bilangan kuantum azimut ini dia membagi kulit itu menjadi subkulit, yaitu tempat. Jadi subkulit itu kan adalah tempat elektron berada dan juga menyatakan bentuk orbitalnya ya, juga menyatakan bentuk orbitalnya. Nah, banyaknya subkulit tempat elektron berada itu bergantung pada nilai bilangan kuantum utamanya. Nah, oke, kita lihat dulu ya. Untuk bilangan kuantum azimut ya, untuk subkulit, nah kita tahu ya untuk subkulit ini ada subkulit S, P, untuk D, dan F. Nah, untuk bilangan azimut ya, untuk subkulit S itu nilainya 0. Kalau untuk subkulit P itu nilainya adalah 1. Untuk subkulit D itu nilainya adalah 2. Dan untuk subkulit F itu nilainya adalah 3. Nah, nanti itu lebih jelasnya kalian bisa lihat di contoh soalnya ya. Nah, yang ketiga, selain bilangan kuantum azimut, kita juga mengenal yang namanya bilangan kuantum magnetik, disimbolkan dengan M kecil. Nah, untuk bilangan kuantum magnetik ini itu menunjukkan orientasi orbital ya, menunjukkan orientasi orbitalnya. Jadi untuk bilangan kuantum magnetik atau nilai M yang diperbolehkan itu, M itu nanti akan sama dengan min L sampai L. Jadi nilai kuantum magnetik itu tergantung nanti dari nilai bilangan kuantum azimutnya. Oke, yang berikutnya yang keempat itu adalah bilangan kuantum spin atau kita simbolkan dengan S, itu menunjukkan perputaran ya atau arah perputaran elektronnya. Kalau dia searah jarum jam, maka nilai kuantum spin atau nilai S-nya adalah positif setengah. Kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, berarti nilai S-nya itu adalah min setengah. Nah, sahabat excellent, supaya kalian lebih paham ya bagaimana cara menentukan bilangan kuantum dari suatu atom ya, dari suatu atom, kita lihat untuk contoh soal berikut.
Oke, kita lihat untuk contoh soalnya. Katanya tentukan keempat bilangan kuantum untuk elektron terluar. Oke, untuk elektron terluar atom magnesium atau Mg ya, dengan nomor atomnya adalah 12. Langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah kalian harus konfigurasikan terlebih dahulu unsur Mg tersebut dengan menggunakan aturan Aufbau. Oke, nah ini sudah saya buatkan diagram Aufbau-nya. Kita tulis ya, untuk unsur Mg dengan nomor atomnya adalah 12. Cara mengkonfigurasikannya, nah bagi kalian yang masih bingung ya bagaimana cara mengkonfigurasikan dengan menggunakan aturan Aufbau, kalian bisa cek pada video saya yang sebelumnya. Kita sudah pernah bahas ya bagaimana cara mengkonfigurasikan suatu unsur atau suatu atom dengan mengkonfigurasikan elektron ya, maksudnya dengan menggunakan aturan Aufbau. Kalian bisa cek pada deskripsi ya, sudah saya letakkan linknya. Oke, nah untuk mengkonfigurasikan, kita mulai dari panah yang pertama ya, panah yang pertama. Oke, panah yang pertama di sini berarti ada 1s2. Kalian lanjut lagi ke panah yang kedua. Panah yang kedua ada siapa? Ada 2s2. Berikutnya panah yang ketiga, kalian mulai dari pangkal panahnya ada siapa? Ada 2p6 ya, 2p6. Kemudian kalian lanjutkan lagi, panahnya ada siapa? Ada 3s2. Oke, kita hitung dulu elektronnya. 2 tambah 2 ya, jadi yang jumlah elektronnya itu adalah angka yang bagian di atas ini ya. 2 tambah 2 adalah 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12. Nah, berarti jumlah elektronnya sudah pas 12. Nah, sekarang setelah kalian konfigurasikan, kalian baru tentukan yang pertama adalah untuk bilangan kuantum utamanya. Kalian ingat lagi ya, tadi bilangan kuantum utama itu disimbolkan dengan N. Nah, sebelum kita menentukan bilangan kuantum utamanya, kita lihat dulu apa yang ditanyakan di sini. Tentukan keempat bilangan kuantum untuk elektron terluar. Yang mana yang elektron terluar di sini? Elektron terluar di sini kan yang ini ya, elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, itu maksudnya. Yang dimaksud dengan elektron terluar ya elektron yang berada pada kulit terluarnya. Nah, kulit terluarnya itu adalah di kulit ketiga ya, di kulit yang ketiga. Berarti yang kita ambil ini adalah, nah yang di bagian terakhir ini kita ambil atau kita lingkari dulu ya. Maka untuk bilangan kuantum utamanya, untuk bilangan kuantum utamanya, ingat bilangan kuantum utama tadi itu adalah menyatakan kulitnya. Nah, yang mana di sini yang menyatakan kulitnya? Jadi kalau kita tulis ulangnya 3s2, yang menyatakan kulit itu adalah angka yang di depan ini. Nah, angka yang di depan ini itu menyatakan kulitnya. Berarti nilai untuk N atau bilangan kuantum utamanya itu adalah 3. Oke. Kemudian setelah kita tentukan bilangan kuantum utama, kita tentukan lagi untuk bilangan kuantum azimutnya. Nah, kalian ingat lagi, lihat di sini subkulitnya itu kan adalah subkulit S, iya kan? Kalian ingat lagi, kalau untuk bilangan kuantum azimut ya, nilai L-nya tadi itu mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk subkulitnya itu L-nya itu akan bernilai 0 kalau subkulitnya S. Bernilai 1 kalau dia P, bernilai 2 kalau dia D, bernilai 3 itu kalau subkulitnya adalah F, ya kan? Nah, jadi kalian lihat di sini, ini kan subkulitnya adalah S. Nah, adalah S berarti bilangan azimutnya berapa? Kalau dia S 0, berarti L-nya 0. Nah, kemudian kita tentukan untuk bilangan kuantum magnetiknya. Ini gampang ya, sahabat excellent. Kalau katanya tadi bilangan kuantum magnetik itu kan bergantung pada nilai L-nya. Jadi kalau nilai L-nya 0 itu bilangan kuantum magnetiknya sudah pasti 0. Jadi kalian langsung tulis 0 ya. Kalau bilangan kuantum azimutnya itu 0, maka bilangan kuantum magnetiknya otomatis juga akan 0. Oke. Bagaimana kalau dia tidak 0? Nah, ini kita lihat di contoh soal yang kedua ya. Kemudian setelah kita tentukan bilangan kuantum magnetiknya, kita tentukan arah dari elektronnya atau nilai dari bilangan untuk spinnya ya, apakah dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, caranya adalah kalian perhatikan di sini, kalian lihat subkulitnya. Subkulitnya kan adalah subkulit S ya. Nah, oke. Kita tulis di sini ya. Kalau untuk subkulit S, kalian ingat lagi untuk subkulit S itu dia memiliki jumlah orbitalnya ada 1. Kemudian kalau kamar ya, ibaratnya kamar gitu ya, S kalau P. Nah, kalau P itu kamarnya itu ada di 3. Jadi dia ganjil gitu ya, 3. Kalau D itu dia memiliki kamar atau orbitalnya itu ada 5. D ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau F, nah F itu kamarnya ada 7. Oke, kamarnya ada 7.
Nah gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah untuk menentukan bilangan quantum spin-nya tadi, kalian harus buat dulu orbital untuk S-nya. Nah S itu kan jumlah kamarnya ada berapa? Ada 1. Jadi kalian tuliskan ada 1 kamar di sini. Nah kemudian kalian lihat berapa jumlah elektron untuk 3s2. Jumlah elektronnya kan tadi adalah 2 ya, angka yang di atas ini ada 2 elektron, berarti kalian isi. Cara mengisinya, kalian tulis dulu searah jarum jam. Nah ini menggambarkan elektron yang searah jarum jam. Jadi kalau seperti ini, dia searah jarum jam. Jarum jam ya. Kalau dia ke bawah, berarti dia berlawanan. Nah itu yang perlu kalian ingat, berlawanan arah jarum jam. Nah jadi kita isi dulu searah jarum jam ya, 1, karena dia ada 2 elektron berarti 2. Nah gitu, yang mana elektron terakhir yang kita isi? Yang ini kan, yang ini ya, arahnya kemana? Ke bawah. Kalau dia ke bawah berarti dia berlawanan. Kalau dia berlawanan arah jarum jam berarti nilai S-nya adalah min setengah. Oke, masih ingat ya, untuk S yang searah jarum jam positif setengah. Kalau S dia berlawanan arah jarum jam negatif setengah. Nah maka keempat bilangan kuantum untuk elektron terluar atom Mg dengan nomor atomnya 12 tadi adalah N-nya 3, L-nya 0 ya, atau bilangan kuantum utamanya itu adalah 3, bilangan kuantum azimut atau L-nya 0, bilangan kuantum magnetik atau M-nya 0, dan bilangan kuantum spin atau S-nya itu adalah bernilai negatif setengah. Oke, bagaimana sahabat excellent? Paham ya? Nah, sekarang kita lihat untuk contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua, katanya tentukan keempat bilangan kuantum untuk elektron terluar. Nah, masih elektron terluar ya, elektron terluar untuk atom S itu 16 ya. Oke, untuk atom S itu dengan nomor atomnya adalah 16. Oke, langkah pertama kalian harus konfigurasikan terlebih dahulu unsur S ini. Kita mulai ya dari 1s2. Oke, kemudian 2s2, kalian ikuti ya panahnya, 1s2, 2s2, panah yang berikutnya ada 2p6, kemudian ya oke ini 2p6 ya, 2p6, kemudian ada 3s2. Kita hitung dulu ya jumlah elektron yang sudah terisi. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12. Nah dia harus 16, karena baru 12 kan masih bisa diisi lagi ya. Setelah 3s2 ada siapa? Pindah lagi ke 3s2 kan di panah yang ketiga ya, pindah lagi ke panah yang keempat. Nah jadi ada siapa? 3p6, tapi jangan isi 6 dulu, kita hitung dulu. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, supaya 16 berarti 3p4. Nah itu dia. Nah, yang mana yang elektron terluar? Yang elektron terluarnya yang di sini kan? Nah, ini adalah elektron terluarnya letaknya di sini di 3p4. Nah, kita keluarkan 3p4. Nah, gampang ya untuk menentukan bilangan kuantum utama atau kulitnya. Kalian cukup perhatikan angka yang berada di depan ini, berarti N-nya adalah 3. Nah, untuk L atau bilangan azimutnya, untuk L itu kalian lihat dia di orbital P. Berarti kalau orbital P itu nilai L-nya adalah 1. Oke, nah untuk M, nah kalian harus perhatikan untuk M ya tidak bisa dia langsung 1 ya. Kalau tadi 0 ya bisa dia langsung 0. Tapi kalau L-nya 1 tidak boleh M-nya 1 gitu. Jadi untuk menentukan M-nya gimana? Nah kalian lihat lagi, tadi kan orbitalnya, subkulitnya kan P ya. Kalau kita gambarkan kamarnya, jadi kalian gambarkan dulu kamarnya untuk menentukan nilai M tadi. Kita gambarkan, nah istilahnya kamar ya biar lebih mudah dipahami, atau orbitalnya tadi P-nya ada di 3. Nah, ada 3 kamar untuk P, ya, untuk P-nya ada 3 kamar. Kemudian kalian isi elektronnya. Elektronnya ada berapa di sini? Ada 4. Jadi cara mengisinya itu harus satu-satu dulu ya. Isi dulu searah jarum jam dulu. 1 gitu, 2, 3. Nah, sudah 3 baru kembali ke kotak yang berikutnya, tapi arahnya sudah berlawanan. 1 2 3 baru 4. Nah, jadi ngisinya harus satu-satu. Yang mana ya elektron terakhir yang kita isi? Yang di sini, ya kan? Nah, oke. Sekarang untuk menentukan nilai L-nya, kalian perhatikan lagi, kalau kalian menyimak ya tadi dari pembahasan di awal, nilai M itu tergantung dari nilai L. Dan nilai nilai M itu dia berada di antara, katanya tadi ya, nilai M itu kan berada di antara min L sampai L kan? Berarti nilai M itu
untuk orbital ini, untuk elektron terluarnya tadi ya, untuk nilai M-nya itu kan berarti berada di antara min 1 sampai 1 kan. Min 1 sampai 1 itu kan ada min 1, ada 0, nah gitu ya, min 1, 0, 1. Kalau L-nya 2 berarti min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah gitu. Kalau L-nya 3 berarti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kemungkinan nilai M ini boleh kita tuliskan di sini ya untuk mempermudah saja. Min 1, 0, 1. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan. Elektron terluar tadi dia berada di angka berapa? Di angka min 1. Di sini kan? Nah, maka bilangan kuantum magnetiknya itu adalah min 1. Nah, bagaimana? Paham ya, sahabat Excellent? Oke, sekarang untuk menentukan nilai S-nya ya gampang. Untuk menentukan nilai S-nya, kalian cukup lihat arah elektron terakhir tadi. Oke, yang kode panah tadi ya. Nah, ini elektron terakhirnya itu dia arahnya ke bawah, berarti min setengah. Kalau dia ke atas berarti positif setengah. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Paham ya? Yang terpenting itu adalah menentukan nilai M-nya. Nah, misalkan ini misal ya, kalau L-nya 2 misalnya. Nah, kalau L-nya 2 berarti kan kemungkinan M-nya itu berapa? Berarti min 2, min 1, 0, 1, 2. Kalian tuliskan di atas kotaknya tadi. Nah, untuk menentukan nilai M-nya, di mana posisi elektron terakhirnya, di angka berapa dia atau di M berapa dia. Nah, kita tinggal tuliskan di mana posisi elektron terakhirnya itu ya. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Semoga paham ya. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, kita lihat untuk contoh soal yang berikutnya ya. Katanya tentukan keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir dan terluar unsur Ni ya, nikel, dengan nomor atomnya adalah 28. Oke. Langkah yang harus kalian lakukan itu adalah untuk menentukan keempat bilangan kuantum adalah konfigurasikan terlebih dahulu unsur tersebut dengan menggunakan aturan Aufbau. Oke, kita konfigurasikan dulu untuk unsur Ni ya dengan nomor atomnya adalah 28. Oke, 28. Nah, oke, kita mulai ya. Unsur Ni, kita mulai dari panah yang pertama, 1s2. Oke, kalian pindahkan 1s2, lanjut ke panah yang berikutnya 2s2. Berikutnya panah yang berikutnya ada siapa? 2p6 ya, 2p6. Lanjut lagi 3s2. Oke, 3s2. Lanjut lagi ya, setelah 3s2 ada siapa? 3p6. 3p6, terus ada siapa lagi? 4s2. 4s2. Kita hitung dulu jumlah elektron yang sudah terisi tadi. Nah, kalian perhatikan angka yang di atasnya, 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, 12, 18, baru 20 ya, 20. Tadi kan kita sampai di 4s2, baru lanjut panah yang berikutnya, 3D berapa lagi? 8. Kenapa 3D 8 ya? Supaya jumlahnya 28. Kalau kita isi 3D 10 nanti jumlahnya berlebih, sedangkan jumlah elektronnya adalah 28. Nah, sahabat Excellent, perhatikan di sini pertanyaannya itu adalah bilangan kuantum elektron terakhir dan terluar ya. Bilangan kuantum terakhir dan terluar. Yang mana yang terakhir? Yang terakhir itu yang di sini. Nah, ini namanya adalah elektron terakhir ya. Nah, ini untuk yang elektron terakhir. Oke, elektron terakhir. Nah, sedangkan yang 4s2 ini itu adalah elektron terluar. Nah, kenapa elektron terluar? Karena kulitnya kan besar. Kalau kulitnya besar sudah pasti dia kulit terluar ya, elektron terluar. Nah, jadi jangan sampai terbalik ya. Yang elektron terakhir ya elektron yang kita konfigurasikan terakhir tadi. Sedangkan kalau elektron terluarnya itu terletak pada kulit terluarnya. Kulit terluar itu tentu kulit yang paling besar gitu ya. Nah, terkadang orang juga sering menyingkat untuk konfigurasi Ni ini. Nah, disingkat. Nah, sebenarnya untuk konfigurasi elektron ini bisa kita singkat ya dengan menggunakan konfigurasi untuk gas mulia. Jadi kalian ingat lagi unsur-unsur gas mulia ya. Unsur-unsur gas mulia itu unsurnya ada siapa saja? Ada He gitu ya, ada Ne, kemudian ada Ar, kemudian ada Kr, Xe, kemudian ada Rn. Oke, He ini nomor atomnya adalah 2. Ne ini nomor atomnya adalah 10 ya. Ar itu 18. Kemudian Kr itu 36 ya, 36.
Kemudian untuk ZE, XE itu 54 dan Rn itu adalah 86. Nah, ini adalah nomor atom untuk gas mulia. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menyingkat untuk konfigurasi elektron itu dengan menggunakan konfigurasi gas mulia. Jadi kalian lihat di sini 28 itu lebih dekat ke mana? Lebih dekatnya kan ke 18 ya. Kalau 36 kan sudah lebih. Nah, karena dia dekat ke 18 berarti atau kalau seandainya, nah kita konfigurasikan dulu ya untuk AR misalnya kan 18. Kalau 18 itu kan jadinya 1s2, 2s2, 2p6 gitu ya, 3s2, 3p6 kan. Nah, ini kan 18 ya, 2 tambah 2 4, tambah 6 10, 12 18. Nah, ini kalau sampai di sini yang mana dia? Berarti 1s2 sampai 3p6. Berarti kan yang di sini ya. Nah, sampai di sini ya. Nah, ini bisa kita sikat. Jadi Ni gitu ya dengan nomor atomnya 28. Nah, kita tahu konfigurasi 1s2 sampai 3p6 itu kan sama juga dengan konfigurasi unsur AR kan. Jadi kalian bisa tuliskan. Nah, disingkat jadi AR. Nah, gitu ya. 4s2. Nah, sisanya tinggal ini kan 4s2, 3d ada 8. Nah, yang mana elektron terakhir? Nah, oke, yang 3d ini adalah elektron terakhirnya. Tapi yang 4s ini adalah elektron yang terluarnya. Nah, kalian harus bisa bedakan karena yang ditanyakan di sini ada dua ya, elektron terakhir dan terluar. Nah, gitu. Oke. Kita cari dulu untuk elektron yang terakhir, bilangan kuantum elektron terakhir yaitu untuk siapa? 3D8. 3D8. Nah, gampang sekali. Untuk N-nya tadi kalian cukup lihat ya angka di depannya, berarti dia menempati kulit yang ketiga. Sedangkan untuk nilai L, nah untuk nilai L-nya dia D. Kalau D itu, oke, kita buat lagi ya. Kalau L untuk L dan subkulit ya. L dan subkulitnya tadi kalau L-nya 0, 1, 2, 3. Subkulitnya S, P, D, F. Karena dia D berarti L-nya adalah 2. Oke, untuk nilai M-nya, nah hati-hati untuk nilai M-nya. Kalian perhatikan di sini, dia kan D. Ingat, D tadi punya kamarnya berapa? Kalau S kamarnya 1, kalau P kamarnya 3, kalau D kamarnya ada 5. Oke, kalian tulis dulu kamarnya, karena kamarnya ada 5. Kamarnya ada 5. Nah, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk nilai M-nya itu tergantung nilai L-nya. Karena L-nya 2, berarti kita mulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Karena ingat lagi nilai M itu berada di antara min L sampai L. Karena M-nya 2 tentu kan min 2 sampai 2 gitu ya. Kita tuliskan min 2 sampai 2 itu kan min 2, min 1, 0, 1, 2 ya kan. Oke, sekarang untuk menentukan nilai M-nya kita hapus dulu ya. Untuk menentukan nilai M-nya itu kita harus isi dulu elektronnya di dalam kamarnya tadi. Elektronnya ada berapa? Ada 8. Kita harus diisi satu-satu dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 lanjut lagi. Tapi arahnya ke bawah ya. 5, 6, 7, 8. Ya kan? Berarti ini elektron terakhir yang kita isi tadi. Ya, oke, yang terakhir ya. Elektron terakhir tadi yang kita isi tadi. Nah, yang elektron terakhir tadi dia berhenti di angka berapa? Di angka 0, berarti M-nya itu adalah 0. Nah, gitu. Kemudian kalau untuk S-nya berapa? Gampang ya. Arahnya kemana? Yang elektron terakhir tadi ke bawah, berarti nilainya adalah min setengah. Nah, bagaimana sahabat excellent? Gampang ya. Ini untuk bilangan kuantum elektron terakhirnya. Nah, karena yang ditanyakan ada 2 tadi ya. Sekarang kita cari lagi untuk bilangan kuantum untuk elektron terluarnya. Yang terluarnya tadi ada siapa? Ada 4s2. Oke, untuk bilangan kuantumnya, bilangan kuantum utamanya lihat angka di depannya 4 ya. Berarti dia kulit utamanya atau kulitnya itu dia terletak pada kulit yang keempat. Kalau L-nya kalian perhatikan, subkulitnya kan S. Kalau subkulit S berarti otomatis L-nya adalah 0. Nah, kalau L-nya 0, kalian udah langsung tebak ya, M-nya itu pasti 0. Nah, untuk S-nya kalian buat kamar lagi. Kalau S kan tadi kamarnya berapa? Kamarnya ada 1. Jumlah elektron yang akan diisi ada berapa? Ada 2. 1, oke, kemudian 2. Nah, arahnya kemana ini yang terakhir? Arahnya ke bawah, berarti min setengah. Nah, bagaimana sahabat excellent? Paham ya?
Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.